Halo, halo teman-teman apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, luar biasa. Boleh dong on kameranya dulu, on kameranya dulu. Boleh teman-teman. Nizar pengen tahu nih siapa aja yang udah gabung di webinar siang hari ini, yang tentunya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kang Fauzi Nurwenda. Oke, di sini sudah ada on kamera Dr. Dawiana Dewi. Halo, selamat siang Ibu. Ya, halo siang. Oke, Ibu dari mana nih Ibu BTW? BTW, anak gaul banget ya Bu ya. Panggil aja Mbak. Oke, Yang Ibu. dari mana Mbak? Saya dari Bekasi. Oh Bekasi. Hari ini lagi free Mbak. Lagi lagi kerja Oh lagi di kerja, Bekasi, Masya Allah lagi luar kerja. biasa ya. Ya. Menyempatkan untuk sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan. Kemudian di sini juga ada Kang Arizal. Halo, selamat siang Kang Arizal. Halo, mendengarkan? Bisakah terdengarkan suara Nizar? Masih di mute Kang, masih di mute, masih di mute, masih di mute. Dan juga buat teman-teman nih yang off kamera boleh silakan di kolom komentar atau di kolom chat sebutkan nama teman-teman siapa, terus juga apa namanya profesi teman-teman apa dan juga posisi atau lokasi sekarang lagi ada di mana. Di Bandung kah, di Bekasi kah, kayak Mbak apa tuh Dewi ya, oke. Dan juga kita perkenalan. Boleh dong ini yang udah on kamera Kang Arizal. Dari mana Kang? Saya off cam ya Kang Nizar masih jam clear. Oke siap nggak apa-apa Kang Aldi. Kang Arizal ini dari mana Kang? Halo, eh, Halo. halo. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya dari Mm-mm. Jakarta Selatan. Wih, Masya Allah dari Jakarta. Iya, Siap, siap. Terima kasih Mas lagi free hari ini Mas. iya lagi libur. Karena saya guru. Oke luar biasa. Diisi dengan kegiatan yang bermanfaat ya Mas ya. Insya Allah Ya, menambah ilmu dan juga wawasan. Lanjut, ini amin. ada Mas Aris Rahman Yusuf. Halo Mas Aris. Boleh Halo, ya ini Mas Aris dari mana nih Mas? Profesinya sebagai dari apa Mas? Mojokerto, Jawa Timur. Wah Mojokerto, wah jauh-jauh ya luar biasa. Masya Allah ini dari Mojokerto Jawa Timur. Mas, boleh dong kenalan profesinya sebagai apa Mas? Profesinya freelance aja, editor lepas di penerbit. Oke, Masya Allah luar biasa. By the way, Nizar belum kenal ini sama Kang Arizal. Tadi profesinya apa Mak? Kang? Kang atau Mas dipanggilnya atau Abang? Nah, biasanya sih Kak, lebih muda Oh jadinya. kakak ya. Oke, Kak Arizal profesinya apa nih Iya, Kak? saya guru dan pendongeng. Luar biasa tuh. Dari beberapa teman-teman yang memang kenalan di sini, tentunya sangat membutuhkan sekali public speaking ya Kang ya. Oke, luar biasa. Kita Ya, lihat ada di kolom komentar apakah ada yang sudah berkenalan bersama teman-teman kita di sini. Kita lihat di kolom komentar ada obrolan. Saya off cam oke, Kang Aldi. Wati Pontianak saya off cam ya, Kang karena sambil apa namanya ngemong bocah. Oh luar biasa, Masya Allah. Halo Kak, saya Siska dari Jakarta. Oke, salam kenal teman-teman. Luar biasa, terima kasih teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam webinar pada hari ini. Yang tentunya insya Allah nanti akan kita sama-sama dengarkan pemaparan dari narasumber kita yang sudah hadir tentunya di room ini yang memang akan menyampaikan materi. Ada yang sudah tahu webinar siang ini akan membahas tentang apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan atau ada yang mau menjawab? Adakah sebelum kita mendengarkan Kesalahan langsung? dalam presentasi. Oke, kesalahan dalam presentasi. Mungkin yang Mbak Duyana nih, menurut Mbak Duyana,
apa sih biasanya kesalahan dalam presentasi itu? Kalau menurut Mbak, biasa kan dokter tuh menyampaikan apa namanya ada hal yang disampaikan kepada pasien. Itu mungkin nggak dalam hal itu ada kesalahan? Mungkin, terutama Mm-mm, kalau kita tidak menguasai materi. mm-mm. Oke, Ya, itu. pasti tidak sesuai dengan yang kita sampaikan ya mungkin ya Bu Dok Iya, ya. iya. Oke, tadi ada lagi yang sudah on kamera. Tadi siapa ya? Mbak Suci kalau nggak salah ya. Mbak Suci ada hadir. Oke, dan juga kembali Nizar informasikan kepada teman-teman yang off kamera. Boleh silakan dibuka kameranya, kita kenalan dulu sebelum kita masuk ke materi yang akan nanti kita sama-sama dengarkan dari narasumber kita. Lagi di sini ada Mbak Anissa Oktaviani. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Oke, boleh dinyalain audionya Mbak? Baik, Mas. Oke. Mbak dari mana Mbak? Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Dan Mbak mohon izin profesinya sebagai apa Mbak? Guru. Oke, guru luar biasa. Hari ini lagi free Mbak? Hari ini alhamdulillah lagi free. Oke, Masya Allah. Siap, kita akan sama-sama mendengarkan ya. Tadi ada satu lagi yang sudah on kamera. Boleh, siapa tadi? Mm-mm. Tunjukkan, tunjukkan wajah cantik dan tampannya. Boleh. Oke. Dan juga teman-teman, Nizar informasikan, selain hari ini kita bersilaturahim, dan juga tentunya ada apa namanya webinar-webinar terdekat yang akan diselenggarakan oleh Personal Public Speaking, di antaranya minggu depan tanggal 23 sama 24 dan juga tak ada tanggal 31. Tentunya bersama para narasumber-narasumber yang memang sudah kompeten di bidangnya. Oke, boleh ada lagi yang mau berkenalan di kolom komentar mungkin? Mm-mm. Sudah ada? Halo Kang Nizar, saya Hilma. Oke, salam kenal Hilma dari mana? Teh Hilma. Halo Kang, dari Bandung. Assalamualaikum. Oh, Bandung. Salam kenal Teh Hilma. Teh Hilma, boleh tahu profesinya sebagai apakah Hilma? Halo, aku karyawan di Bandung. Oh, karyawan di Bandung. Luar Motor biasa. person mas. Halo. Oke, Masya Allah. Mm-mm, siap. Oke, ada lagi yang mau berkenalan mungkin? Yang membuka kameranya ada? Jangan malu-malu. Nggak usah malu-malu. Yuk, buka aja kameranya, boleh. Nggak usah malu-malu. Hitung-hitung menguji mental ya, kayaknya. Oke, kita berkenalan. Ini ada Kang Fauzi juga. Boleh berkenalan dulu mungkin sebelum kita menyampaikan? Saya mau nyapa-nyapa dulu aja ya. Halo Boleh, teman-teman silakan Kang sekalian. Fauzi. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah join pada siang hari ini ya. Ini latah malam biasanya agendanya malam, jadi latahnya malam. Siang hari ini ya sambil kalau kata orang Sunda Nizar ngabeberang ya, Ya, menjelang beberang. Betul, betul, ngabuburit. betul. Jadi terima Betul, kasih betul. banyak, salam kenal semuanya. Saya penasaran Nizar mau tahu dong yang baru pertama kali join agenda di Persona, berarti yang non alumni, boleh tulis di kolom Mm-mm, bukan alumni. Nah, jadi biar tahu nih siapa yang baru pertama join mm-mm, sesi webinar siang hari ini. boleh, silahkan. Di kolom komentar yang bukan alumni atau mungkin yang pertama kali ikutan webinar ini. Tadi sudah ada yang on kamera. Boleh mungkin berkenalan? Ini ada siapa? Oke, silahkan berkenalan. Ada Kak Rina ya? Oke, silakan. Ibu Dia, Teh Dia, Mbak Dia atau Bu Dia ya? Oke. Halo, selamat Kakak siang aja nggak Teh. apa-apa. Gimana? Iya. Oke. Teh di mana ke lokasi Teh? Di Pontianak, Kalbar. Oh, Pontianak. Kita beda 1 jam ya Teh ya. Iya. Luar biasa. Kalau boleh tahu proses profesinya sebagai apa Mbak Teh? Mbak Teh apa ya? Belibet Profesi. banget. Panggil aja Kak Dia nggak apa-apa. Oke, oke Kak Dia. Profesi Profesinya apa? juga. Mm-mm. Profesi sih juga sebagai MC. Ya. Profesi juga Gimana sebagai Mbak? MC. Oh, MC. Ada
Di wedding, Mbak. juga profesi ibu rumah tangga dan juga MC Wah, luar biasa. Ini udah ada orang-orang hebat dan nih. alumni Persona, ya, keluarga besar Persona. Oke, oke, luar biasa. Ini juga ada Mbak Atik Rahma. Halo, Mbak. Apa kabar? Boleh dong kenalan? Ini yang kelas sama Mm-mm. Boleh berkenalan, Mbak Atik, di mana dan juga profesinya sebagai apa? Oke. Di sini juga selain Mbak Atik juga ada Kang Panji Priyambudi, betul Mas? Halo Kang, salam kenal. Halo, salam kenal Kang Panji. Boleh dong kenalan Halo. dulu. Saya Panji Priambudi, saya baru nih di Persona Kang. Oke, luar Salam kenal ya. biasa. Selamat, Udah lama selamat Kang nggak ketemu bergabung. sama Kang Fauzi, kangen banget. Sibuk sekali Kang Fauzi ya, luar biasa. So, Oke. mm-mm. Halo, Oke, ada. pagi. Halo, Izin selamat mengenalkan siang, Mbak. diri. Iya, pagi Oke, aja ya, biar kelihatannya oke. seger terus gitu ya. Kalau siang kayaknya Wah, udah mau mantap, maghrib mantap. ya. Bahaya. Posisi di mana, Mbak? Ya, saya Ati Rahma, saya dari Semarang. Mm-mm. Ya, Oke, Semarang. Profesinya sebagai apa, Mbak? kalau saya kebetulan ada di dunia pendidikan, Kak. Oke, guru. Enggak, mengajar. Mengajar. Oke, sama guru mungkin ya, Mbak ya. Di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Kota Oh, Semarang. dosen. Dosen mungkin ya. Iya, Oke, Masya Allah, luar biasa. Selamat bergabung. Oke, di sini terima sudah ada kasih dengan 20. senang hati. Salam Oke, kenal untuk sama-sama. semuanya. Salam kenal juga, Mbak. Masya Allah, terima kasih yang sudah bergabung. Ada lagi yang mau berkenalan mungkin di kolom komentar atau di kolom chat? Silakan. Ada lagi yang mau menyampaikan atau berkenalan? Oke. Saya, tapi sudah lama tahu Mas Fauzi. Ini Kang Aris. Halo, Kang Aris Rahman. Kang Aris Rahman, ada? Ya, halo. Oh, ini Kang Aris ya, kayak yang tadi ya. Oke, luar biasa. Siap, sebentar lagi kita akan Ya, mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kang Fauzi Nurwenda. Namun sebelumnya, boleh teman-teman yang ada di sini silahkan di screenshot atau mungkin di apa namanya boleh di apa tuh namanya direkam layar. Nanti di-upload di Instagram, boleh di tag di Instagramnya @personapublicspeaking, nanti di tag dan juga di story ataupun di feed juga boleh, silahkan. Buat teman-teman yang ikut webinar pada siang hari ini boleh silakan untuk di screenshot atau mungkin direkam layar. Nanti boleh silakan diposting di media sosial, di Instagram, di Facebook atau dimanapun. Boleh silakan di tag di akun Instagramnya @personapublicspeaking. Oke, Kang Fauzi, gimana nih Kang Fauzi? Sudah siap untuk sharing bersama teman-teman yang ada di sini? Siap, gaskeun. Oke, siap gaskeun Kang Fauzi ya. Baik Kang Fauzi, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan sampaikan, apa sih Kang maksud dan tujuan dari diadakannya webinar pada siang hari ini? Kita akan membahas apa? Topiknya adalah kesalahan. Bulan Ramadan membuka kesalahan ya. Yeah. Kesalahan terbesar dalam presentasi. Oke, kesalahan terbesar dalam presentasi. Untuk Akang sendiri nih, yang memang sudah terbiasa presentasi di hadapan banyak orang atau di hadapan banyak khalayak, mungkin apa sih yang biasanya mungkin yang terasa atau tidak terasa melakukan kesalahan? Nah, justru itu jawabannya bakal saya share nanti di sesi materi ya. Jadi stay tune, Oke, bakal ungkap, bukan aib yang diungkap ya, tapi hal-hal terkait presentasi. oke, siap. Udah siap Kang untuk menyampaikan materi? Aman, insya Allah. Oke, mangga silakan Kang Fauzi. Teman-teman silakan disimak untuk materinya. Semoga insya Allah bermanfaat buat kita semua. Mangga, Kang Fauzi. Oke, terima kasih. Boleh applause untuk moderator kita pada siang hari ini, Kang Nizar.
Beli baju lebaran di Pasar Andir, pulangnya sambil dengerin lagu Payung Teduh. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun Anda berada pada siang hari ini, terima kasih banyak yang sudah hadir, meluangkan waktu 1 jamnya untuk hadir di Zoom Persona, sama-sama ngobrol, diskusi, belajar bareng, yang mudah-mudahan momen 1 jam ini bisa berharga buat teman-teman, karena saya meyakini memilih 1 jam untuk diluangkan bukan satu hal yang mudah. Dengan beragam hal dan aktivitas yang sudah teman-teman miliki, mungkin untuk persiapan buka nanti, mungkin juga untuk pekerjaan dan lain-lain. Tapi saya merasa berbahagia dan bersyukur karena teman-teman sudah memilih 1 jam pada siang hari ini untuk bergabung di webinar Persona Public Speaking. So, buat teman-teman yang sudah hadir, boleh aplaus yang paling meriah. Dalam sesi siang hari ini, judulnya apa nih? Pas ya pertanyaan Kang Nanam. Kita bakal ngobrol, jadi saya nggak bakal banyak menyampaikan materi. Kita lebih banyak diskusi teman-teman dan juga ngobrol terkait dengan sebuah topik ya. Tajuknya ada kesalahan. Bulan Ramadan menguak kesalahan. Kesalahan tentang apa? Oke, bukan tentang diri kita sebagai manusia ya, karena saya nggak bakal bahas itu. Nggak akan dibahas juga, tapi kita bakal fokus bahasanya kesalahan terbesar dalam presentasi. Nah, sekarang sembari kita menantikan sesi singkat kita, saya pengen teman-teman menuliskan satu hal yang menurut teman-teman itu ada kesalahan dalam presentasi. Silakan tuliskan di kolom chat yang menurut teman-teman kesalahan dalam presentasi. Go! Siapa cepat dia dapat langsung tuliskan. Menurut teman-teman kesalahan terbesar dalam presentasi adalah 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada yang mengatakan sebagian besar terkait dengan slide, tidak menguasai materi, lebih monoton, fokus pada slide. Ini banyaknya baca slide ya. Oke. Lalu juga ada yang menyampaikan terkait dengan materi yang kurang paham, tidak menguasai A, I, U, E, O. Maksudnya banyak mikirnya. Tidak riset audiens. Kemudian minim interaktif dan beragam jawaban lainnya. Nah, beberapa jawaban yang sudah teman-teman tuliskan itu ada juga nih di pembahasan kita dalam 5 bagian. Nah, kalau berbicara soal kesalahan, pasti banyak ya faktor-faktornya, indikatornya, dan hal-hal lainnya. Maka saya ingin fokus pada hal ini adalah satu hal yang sifatnya major ya. Jadi ini kesalahan yang sudah umum dan jarang orang sadari. Seperti apa? Nah, tahan dulu, kita bakal bahas sesaat lagi dalam sesi singkat kita pada siang hari ini. Teman-teman, ketika sesi berlangsung dan teman-teman tiba-tiba ada yang mau bertanya, jangan ragu, langsung aja tuliskan di kolom chat ya. Tapi nanti kalau mau nanya langsung di akhir sesi, teman-teman boleh langsung resen aja, kita bakal ada Q&A. Tapi sementara biar gak lupa, langsung tuliskan di kolom chat. Oke? Dari Batik nih, komunikasi satu arah. Nah, oke, sip ya. Makanya tadi Mas Nizar, Kang Nizar, di awal banyak nanya nih. Kenalan, biar teman-teman juga semakin terasa engage hadir di sesi kelas pada siang hari ini. Oke? Bagi yang baru pertama jumpa, teman-teman salam kenal ya. Saya Fauzun Nurwenda yang akan menemani teman-teman dalam webinar siang hari ini. Insya Allah kedepannya juga Persona akan rutin berbagi dalam webinar singkat agar bisa menyampaikan informasi lebih luas lagi dalam dunia public speaking. Nah, kalau teman-teman lebih ingin intensif berlatih, belajar, dan secara spesifik melatih skills berbicaranya, itu bisa join di program selain webinar. Kami punya banyak kelas-kelas di Persona Public Speaking. Tinggal cek aja di akun Instagram Persona Public Speaking. Oke, yuk kita mulai sesi kita pada siang hari ini. Tadi teman-teman juga sudah menuliskan ya jawaban kesalahan apa saja yang sering kali terjadi dalam presentasi. Sebagian di antara teman-teman tadi menyampaikan terkait dengan slide ya. Sering baca slide, fokusnya pada slide,
kurang menguasai materi, tidak menguasai materi, satu arah, kurang interaktif. Di sini saya sudah melihat ada 3 komponen ya, dari sisi interaksinya, dari sisi materinya, dari sisi toolsnya ya, alat bantunya, yaitu slide presentasi. Sudah muncul nih dari teman-teman tanpa sadar ya. Lalu ada apa lagi? Nah, biar semakin terarah, pembahasan kita itu sumbernya dari mana? Yang ingin saya sarikan pada siang hari ini adalah hasil referensi yang saya baca dari bukunya Emma Leden. Judulnya The Presentation Book. Jadi beliau adalah salah seorang pakar dan juga praktisi di komunikasi, presentasi yang sudah banyak karyanya. Dan dalam buku ini saya menemukan nih, ada 5 kesalahan yang sering kita lakukan. Bahkan beliau menyebutkan termasuk kesalahan besar dalam presentasi. Nah, uniknya adalah ketika saya baca redaksi kalimat dari beliau, ternyata betul nih. Kesalahan-kesalahan ini itu tanpa sadar sering kita lakukan. Dan yang unik adalah kita kan belajar presentasi sebagian besar otodidak, bener ya Kang Nizar ya? Bahkan dulu di zaman belum secanggih sekarang digital, beneran belajar tuh turun-temurun gitu. Ngelihat senior-senior kita, belum ada informasi dari Google, dari YouTube, dari kelas-kelas online kayak sekarang, beneran turun-temurun otodidak aja nyoba di lapangan. Dan ternyata saya menemukan kesalahan ini itu banyaknya dilakukan tanpa sadar. Jadi harus disadarin dulu nih, oh ini kesalahannya. Oh saya melakukan ini ya. Nah jadi teman-teman yuk silakan dicek masing-masing. Harapannya saat teman-teman tahu kesalahan-kesalahan ini, kita bisa evaluasi dan memperbaiki. Sehingga nanti saat presentasi, teman-teman bisa lebih berdampak dan juga powerful. Kenapa? Karena kan kita presentasi rasanya sekarang itu hampir dibutuhkan di berbagai lini profesi ya. Teh Hilma misalkan, apalagi di kantornya sering presentasi, sering MC. Kayaknya udah nggak lepas dari mic kehidupannya ya. Dokter juga ya Mbak Dewi sekarang karena sering ketemu pasien, apalagi lagi studi, pasti ketemu presentasi. Mas Aris yang aktif di dunia publishing, literasi, walaupun sering berjibaku di belakang layar, misalkan dengan buku, tetap aja ketika ketemu klien, ketika ketemu dengan peserta akan presentasi. Apalagi yang tadi ada dosen, guru, tenaga pendidik, dan beragam profesi lainnya, rasanya akan selalu membutuhkan skills presentasi. Makanya agar hasilnya efektif dan juga optimal, yuk kita buka 5 kesalahan terbesar dalam presentasi versinya Emma Leden. Apa yang pertama? Yuk teman-teman, saya akan buka kesalahan dari nomor 1. Kesalahan pertama yang sering terjadi, yang sering terasa oleh kita adalah pertamanya ternyata. Nah, ini saya si redaksi poin-poinnya nggak saya translate ya, menyesuaikan dengan redaksi dari buku aslinya. Starting with a whimper. Jadi memulai presentasi itu kayak berbisik. Padahal kita punya waktu pendek untuk melakukan opening. 30 detik, 45 detik, 65 detik. Jadi kalau kita memulai dengan seolah-olah kayak berbisik, dengan suara yang pelan, tidak energik, tidak ada semangatnya, untuk mendapatkan perhatian audiens itu akan susah. Kenapa? Karena saat kita presentasi, audiens kan juga yang hadir itu punya banyak pikiran ya. Apalagi kayak sekarang Ramadan nih teman-teman. Ada yang lagi mikirin nanti persiapan buka puasa, ada yang juga mikirin kerjaan-kerjaannya, kliennya. Jadi kalau kita mengawali sesi kita itu dengan suara yang berbisik, pelan, tidak energik, udah ambiar presentasi kita. 15 menit ke depan akan terasa hambar, sejam ke depan akan terabaikan, sehari ke depan itu akan berasa tidak dinikmati oleh audiens teman-teman semua. Itulah kenapa saat mengawali dan memulai presentasi kita perlu menghadirkan suara yang totalitas based on kondisi audiensnya, based on suasana dan juga ruangannya. Jadi tidak mengawali dengan suara yang pelan gitu. Apalagi yang tidak tersenyum, tidak ada emosinya, misalnya kayak gini ya. Halo teman-teman, selamat siang, apa kabar semuanya? Saya Fauzi, akan berbagi pada siang hari. Nah kalau mulainya kayak gitu, wah udah nggak akan dapat tuh atensi sampai selesai acara. Jadi kita harus
energik, kita harus memberikan senyuman terbaik, kita juga mengawali dengan tone yang juga tepat, sehingga audiens mulai tuh berasa energinya dan ingin memusatkan pikirannya ke teman-teman pada siang hari ini saat teman-teman tampil. Nah, sekarang saya mau cek nih, siapa di antara teman-teman yang kalau mulai presentasi itu seringkali tanpa sadar masih suka dengan suara, tone yang apa adanya, pelan, bahkan ekspresi yang datar. Boleh lambaikan tangannya atau tulisan kata saya di kolom chat. Ini mah pengen tahu aja gitu. Bukan buat nilai-nilaian ya. Ada nggak? Kayaknya ada nih ya. Ah, masa Kang Nana mah tuh langsung di awal aja udah shining gitu ya, udah wah, membuat orang tergugah ya. Penampilan pertama Kang Nanam selalu menggoda. Wah ya. Kalau kata Teh Esa ini di kolom chat, ngageriem. Ngageriem tuh apa Teh Esa ya? Ya ngomong tapi kayak nggak powerful suaranya Teh Esa, bener ya? Kayak halo apa kabar semua? Ya benar tuh ngageriem ya kalau kata orang Sunda. Nah, please itu poin pertama ya. Jadi hindari. Saya karena kalau langsung menggugah malu takut ngagetin. Takut ngagetin. Nah, in case kalau ngagetinnya berdampak positif itu nggak apa-apa tuh. Saya keingatan teman-teman ada satu video TED Talks ya, TED, yang opening di awalnya itu udah bikin saya tuh kagum. Bahkan videonya tuh viral ya dan sering disebarkan oleh teman-teman yang lain. Jadi judul videonya ini Peekaboo. Cilukba lah kalau kata orang Sunda ya. Ada yang pernah dengar gak? Pernah nonton? Mungkin teman-teman di dunia pendidikan, guru, dosen, Peekaboo atau Cilukba. Yang mengisinya narasumbernya tuh anak kecil. Saya lupa usia berapa ya, mungkin kisaran SD lah. Lalu di awal presentasi apa yang dilakukan? Misalkan dipanggil lah, please welcome Hilma Taufika. Dari backstage dia jalan tuh ke depan panggung set, sembari tersenyum. Udah senyum tuh nggak jemur kalau kata orang Sunda tuh nggak. Udah senyum di awal set. Ketika udah di tengah-tengah, dia nggak langsung ngomong, dia menyapa dulu audiens kiri kanan set, senyum, baru memulai dengan suara yang optimis dan diawali dengan pertanyaan yang menggugah. Percayakah Anda bahwa Peekaboo bisa mengubah dunia? Terus kan audiens tiba-tiba tercengang nih. Hah? Jadi dia mengawali dengan pertanyaan, suara yang optimis, ekspresi yang ramah senyuman. Percayakah Anda, tahukah Anda, Peekaboo dapat mengubah dunia? Setelah itu, audiens langsung kayak penasaran. Emang iya? Emang bisa? Nah, itu hal pertama. Jadi teman-teman, kalimat pertama itu esensial banget. Harus dipikirkan. Kalimat apa yang akan teman-teman lakukan di awal, tone nadanya tuh kayak gimana, nadanya, dan yang jelas adalah jangan sampai rendah gitu. Harus middle up. Lalu, bagaimana ekspresinya? Dan hindari tadi tuh, memulai dengan kayak suara berbisik. Nah, silakan dipikirkan. Kira-kira ketika suaranya, tone-nya udah mulai semangat, energik, tinggal pikirkan kalimat apa yang pertama. Karena pertama selalu esensial. Oke, itu poin yang pertama. Jelas ya teman-teman ya? Kesalahan pertama. Yang kedua, apalagi nih yang seringkali tanpa sadar dilakukan. Atau beberapa orang melakukan ini. Nah, ini yang pertama. Yang keduanya, ternyata ini, nah tadi ada hubungannya nih teman-teman mengatakan materi dan slide. Ada hubungannya dengan penguasaan materi. Jadi kita melakukan presentasi tapi belum benar-benar menguasai materi. Alhasil, slide presentasi yang harusnya disajikan buat audiens Anda malah dinikmati sendiri. Jadi beneran kayak baca gitu. Padahal kalau baca, kalau Mas Panji sering bilang ya, kalau misalkan ingin full text slide, pengen baca doang, kita nggak usah presentasi. Kasihin aja handoutnya, suruh baca, lalu suruh mereka pulang, itu selesai. Kita kan bukan sekadar ingin membaca teks dan membaca slide, tapi ingin mengelaborasi dari slide yang kita tampilkan. Kita ingin menjelaskan lebih detail. Sementara slide seharusnya adalah satu sajian yang berisikan gambaran umum gitu, yang harus kita elaborasi. Jadi kalau teman-teman presentasi, tapi cuma membaca, kayak baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, ya buat apa dengerin Anda gitu. Baca aja buku. Oke.
Nah, saat teman-teman tampil, audiens itu bukan sekedar ingin menikmati rangkaian kontennya, tapi kalau hadir langsung itu, mereka punya harapan, pengen tahu juga experience-nya itu seperti apa. Experience ketika mereka hadir langsung di suasana acara, experience dari pengalamannya si narasumber, kemudian juga pengen merasakan tuh keterlibatannya. Kalau sebagai seorang presenter fokus membaca, otomatis dia akan fokusnya adalah dengan model interaksi yang beneran tidak dua arah. Dia one way aja, satu arah aja. Fokusnya ngomong, baca slide, dan terkadang mengabaikan si audiens. Audiensnya dia nggak ngerti, bosen, ngantuk, ya nggak peduli gitu. Jadi please teman-teman yang kedua, mulai hindari ketika tampil itu cuma sekedar membaca. Saya pengen tanya dulu nih, siapa di antara teman-teman sekarang yang kalau presentasi masih suka baca teks? Boleh? Angkat tangannya ada nggak? Kayaknya sih nggak ada kalau yang ini ya. Feeling saya nggak ada. Ada nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oh aman ya. Kalau slide, saya pengen tanya. Kalau soal slide presentasi, siapa di antara teman-teman kalau bikin slide presentasi seringnya masih copy paste dari Word ke PowerPoint. Jadi full text aja, full dokumen di PowerPoint, ada nggak? Oh nggak ada ya, Mbak Wati langsung geleng-geleng. Ditembak langsung kayaknya ya. Teh ini ada ya. Nah kalau soal slide ada Mas Panji. Nanti kalau teman-teman pengen belajar soal slide presentasi yang beneran ciamik, nggak full text dokumen, bisa belajar ke Mas Panji Priambudi ya. Oke, terima kasih Teh Rini dan teman-teman lainnya. Baru 2 kesalahan ya. 3 lagi. 3 kesalahan lagi. Nomor 3 kita buka. Ada kesalahan apa sih yang sering kali dilakukan oleh presenter ketika presentasi, dan ini ternyata termasuk kesalahan besar ketika melakukan presentasi. Nomor 3, failing to prepare. Oke, failing to prepare. Teman-teman, siapa di antara teman-teman yang kalau presentasi itu sering grogi? Angkat tangan semuanya. Pernah grogi, sering grogi, pernah ya? Wah, kayaknya kalau ditanya soal grogi, hampir semua pernah grogi. Kabar baiknya adalah, kalau kita tampil grogi, itu audiens akan lebih memaklumi. Oh, nggak apa-apa, itu normal. Oh, nggak apa-apa, itu wajar. Tetapi, kalau teman-teman tampil tanpa persiapan, itu tidak menghormati. Dan audiens tidak ada kata maklum. Mempersiapkan tanpa perencanaan, teman-teman sama aja kayak teman-teman mau masuk ke medan perang, nggak bawa senjata apapun, bunuh diri namanya. Oke, jadi please jangan sampai teman-teman tampil tanpa persiapan. Ya harus ada persiapan. Suka ada satu kutipan yang ini tuh saya nggak tahu siapa orang pertama yang bilang ini, tapi sudah sering terdengar di kalangan praktisi public speaking. Redaksinya adalah saat teman-teman naik tanpa persiapan, maka bersiaplah turun tanpa penghormatan. Nah, pertanyaannya persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Coba tuliskan di kolom chat, menurut teman-teman perlu persiapan apa saja saat akan presentasi. Yuk, tuliskan di kolom chat persiapan apa saja. Saya hitung mundur 10-1 ya, kita akan lihat kegercepan teman-teman. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi jawaban. Sebagian besar ada redaksi materi ya, persiapan materi. Oke. Nah, kalau dibagi teman-teman, ada 4 bagian penting dari persiapan. Yang pertama, ini yang sering kali terabaikan dan terlewat, persiapan mental. Jadi kita tuh butuh persiapan mental. Bagaimana bisa rileks dengan grogi kita, bagaimana bisa berdamai sebelum tampil, bagaimana punya cara pandang yang tepat dan positif. Nah ini nih, persiapan mental. Jadi harus selalu siap dengan mental yang kuat dan tangguh. Yang kedua, persiapan fisik. Oke. Persiapan fisik itu dari mulai ya
kita punya tubuh yang prima untuk tampil. Kemudian looks-nya juga ya hari ini. Tadi Mas Aris masuk juga ke dress, ke busana, grooming, make up, Tessa penampilan itu masuk ke fisik. Benar. Lalu persiapan teknis, technical-nya tuh. Jadi alat bantu yang kita butuhkan. Apakah slide presentasi, spidol, flip chart, laptop, wifi kalau online mungkin, kamera, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang tentunya selalu teman-teman siapkan dengan durasi yang panjang ya, dan jawaban terbanyak adalah persiapan materi atau konten. Betul. Kita perlu riset materi, kita perlu nyari referensi, kita perlu nyari bahan agar konten kita relevan dengan audiens. Jadi betul materi harus kita cari. Sekarang era digital ya, sebagian besar sudah mulai menggunakan bantuan AI untuk nyari materi. Tapi kita juga harus beneran nyari referensi yang akurat based on topik masing-masing. Pakarnya siapa, ahlinya siapa, cari di sana. Sekarang saya mau tanya dong teman-teman, tulis di kolom chat lagi ya. Kalau teman-teman nyari referensi materi, sekarang teman-teman lebih sering nyari kemana, lewat media apa, atau mungkin link apa, atau di mana? Yuk, tuliskan di kolom chat, saya pengen tahu. Biar bisa berbagi inspirasi ke yang lain. Oh, ada tuh sumber di sini. Tuh ada tuh referensi lewat link ini. Monggo, silakan teman-teman cari. Oke, YouTube, buku, jurnal. Nice, Kang Nanam ya. Nanya ke tutor langsung ke ahlinya berarti ya, benar. Lebih sering lewat buku atau pelatihan. Pelatihan guru. Oke. Manual, buku dan jurnal. Cakep. Bagus nih ya. Ini ada yang langsung ke expertnya, Kang Nanam. Silakan ditiru. Kenapa kita perlu nanya ke expertnya langsung ke praktisinya? Biar kita gini, kalau baca buku kan kita harus mencerna sendiri ya, bener ya. Baca buku, baca jurnal tuh kayak ini maksudnya apa ya? Tapi kalau nanya ke ahlinya tuh itu sudah dibantu, disarikan gitu. Itu bedanya kalau nanya ke expertnya, ke tutornya, ke mentornya. Dan betul saya juga masih suka nyari lewat buku, lewat jurnal. Kadang kalau kita apa ya, kasaran nyari lewat googling nih, Google. Kan sumbernya udah beragam ya, dari blogspot lah, dari link website abal-abal, nggak jelas kan? Jadi untuk mencari sumber yang valid, mending nyari jurnal aja. Buka jurnal, Google Scholar misalkan ya, atau kalau internasional Springer, cari referensi misalkan Service Excellence, atau Mental Health, atau misalkan Leadership. Nah, itu ada referensi ilmiahnya, tinggal kita misalkan sesuaikan dengan, kalau ke buku-buku saya tuh untuk referensi populer. Buku-buku yang di Gramedia, buku-buku populer tuh referensi yang populernya. Nah, nanti kalau mau nyari bahan-bahan untuk studi kasusnya, nyari contoh-contoh ringan, mungkin bisa menggunakan YouTube, googling, AI itu juga bisa. Nah, kalau butuh experience, butuh pengalaman, harus nanya ke praktisi. Misalkan tadi kata Kang Nanam ya, Kang kalau di presentasi ada masalah apa sih yang sering ditemukan? Kalau soal masalah service excellent, ada masalah apa sih? Ya udah nanya ke praktisinya langsung. Biar apa? Akhirnya lebih mix and match gitu kebutuhannya dengan pasar. Kebayang ya? Itu apa nih kata Kang Nanam? Nah, aku pengen yang langsung aku ngerti. Benar. Jadi kalau lewat buku atau jurnal memang harus mencerna dulu PR pertama, baru melestarikan. Kalau nanya langsung ke tutor atau praktisi, ya gitu men-shortcut proses berpikir mencernanya karena langsung dibantu disarikan. Itu aja bedanya gitu ya. Nah, silakan teman-teman. Yang jelas adalah cari referensi yang benar-benar referensi tersebut tuh akurat gitu, valid, akurat. Dan kalau nanya ke orang, dia memang capable untuk ditanya. Kayak failing to prepare nomor yang ketiga. Sip, aman ya? Kalau aman boleh tunjukkan dulu jempolnya. Oke, sekarang lebih ke TikTok. Oh, bener ya, jadi referensi juga di TikTok ya. Oke, thank you. Dua lagi teman-teman ya. Dua lagi. Wah, dua lagi. 3 dari 5. Yang keempatnya adalah apa sih yang seringkali tanpa sadar boleh jadi pernah melakukannya kita nih. Nah, yang keempat adalah not making it relevant. Oke, jadi materi kita
konten kita, ini nih, itu tidak relevan dengan audiens. Kok bisa tidak relevan? Kan saya udah punya referensi materi, saya udah persiapan. Kok bisa nggak relevan? Kan saya udah nanya praktisinya, saya udah nanya ahlinya. Kok bisa nggak relate dengan audiens? Ada yang tahu nggak kenapa? Apa alasannya? Padahal dari set materi, udah nanya praktisi, udah nanya ahli, wah udah punya jurnal, buku, TikTok, YouTube, semua referensinya lengkap. Pas kita presentasi, nggak relate, nggak relevan dengan audiensnya. Kira-kira kenapa? Coba ada yang mau share nggak? Boleh unmute langsung, boleh via chat. Kenapa? Yuk, coba. Kayaknya Mbak Atik lagi ngetik ya. Mbak Atik gak usah ngetik, Mbak. Ngomong langsung aja, Mbak. Coba, Mbak. Unmute dan share pendapat Mbak Atik. Monggo. Gak usah abaikan benar salah ya. Pokoknya keluarkan aja isi Iya. hati. Let's go, Mbak Atik. Iya, kadang kalau kita nggak relate dengan audiens, meskipun kita sudah mempersiapkan materi sedemikian rupa, itu di tengah-tengah ada hal-hal yang belum pernah kita tahu sebelumnya, tiba-tiba apa ya, kemudian di situ eh, pada intinya adalah kita tidak menguasai secara penuh materinya. Hanya referensi saja yang kita punya, tapi kita tidak memahami apa itu konteks konsep yang harus disampaikan. Sehingga hanya textbook thinking saja disampaikan, tapi tanpa pendalaman. Maka audiens bertanya seperti apapun, ditembak kita sebagai presenter sering nggak nyambung jawabannya. Kadang kita cari jawaban lain yang mungkin relate, tapi sebetulnya malah tambah nggak nyambung. Pernah saya alami soalnya. Terima kasih. Boleh plus buat Mbak Atik Rahma. Bener Mbak, saya juga pernah mengalami. Cuman saya lupa dalam materi apa dan kapan kejadiannya. Pernah diminta ngisi materi yang itu di luar kompetensi saya. Jadi saya hanya tahu outline-nya aja, luaran-luarannya, beneran textbook doang. Tapi kalau dibedah secara kasus, pendalaman, wah ngeblank. Jadi kita juga nggak bisa ngasih contoh yang relevan buat mereka. Dan kalau nih kita nggak lihat slide atau nggak ngeliat contoh kan udah beneran ngeblank aja. Nanti ngomong apa lagi ya? Karena memang Betul, nggak didalami gitu. setuju. Sama ya Dan Mbak Atik? finally saya lemparkan kembali kepada audiens. Artinya ya saya juga butuh jawaban kan, ini jadi bedah kasus ya. Itu pengalaman sekian waktu sebelumnya pada saat betul-betul tidak tahu, blank, kita nggak bisa ngomong apapun. Silakan audiens siapakah yang bisa memberikan referensi, masukan atas pertanyaan kakak X, kakak Y, silakan. Dengan senang hati saya menerima. Itu. Ya, Jawabannya hanya itu karena kita benar-benar zonk, nggak ngerti jawabannya apa. ya benar. Untungnya saat itu Mbak Atik punya peran fasilitator ya. Jadi bisa tahu kondisi, tahu keadaan, akhirnya fokusnya diubah cara pandangnya interaksi, Q&A, dan kita jadi Betul. memfasilitasi akhirnya kan ya. Ya, memang harus Untungnya, merubah mindset pada akhirnya karena ya kita zonk, nggak ngerti jawabannya. betul. Thank you Mbak Atik. Sama-sama, Kak. Ditambah nih selain case yang tadi, kita ngomong teman-teman nggak ada goalsnya. Akhirnya ngalor ngidul. Pernah nggak teman-teman gini? Misalkan lagi dulu sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Lagi kuliah misalkan judulnya tentang digital marketing. Terus ngejelasin lah gurunya atau dosennya. Yuk Bapak, teman-teman, anak-anak kita bahas soal marketing. Marketing adalah gini-gini, tiba-tiba, oh iya Bapak ingat tuh, 10 tahun yang lalu Bapak tuh punya pengalaman. Tuh waktu ini di desa, Bapak tuh, sedih, nelangsir. Tiba-tiba cerita hidupnya, cerita kisah hidupnya, udah setengah jam, udah cerita kisah hidup. Oh, mana materi marketingnya gitu, kebayang nggak? Tiba-tiba jadi cerita inspirasi, cerita hidup, jadi cerita di kampungnya, di masa lalunya, di masa depannya. Nah, jadi konteks itu akhirnya kemana-mana. Kebayang ya? Nah, kita tuh butuh goals dalam presentasi biar tidak ngalor ngidul kemana-mana. Kenapa? Karena kita punya waktu yang terbatas, teman-teman. Saat teman-teman maupun bercerita, konteks ceritanya harus dibuat relate dengan pembahasan gitu. Dan cerita yang ada harus membuat cerita tersebut, si materi jadi relevan buat audiens. Oke. Selain tadi memang tidak mendalami materi, tidak ada goals-nya, ngomongnya ngalor ngidul, dan yang terakhir, faktor X yang terakhir adalah jangan-jangan saat presentasi kita memang tidak benar-benar tahu kebutuhan mereka apa.
problem mereka apa gitu, gapnya apa. Itulah kenapa pentingnya di awal kita nanya dulu tuh. Kalau teman-teman sering ikut kelas-kelasnya Persona, tim trainer di awal selalu nanya pertanyaan. Apa sih yang teman-teman, misalkan kelas impactful public speaking tuh yang pekan depan. Contoh pertanyaan suka gini. Kalau teman-teman presentasi, apa sih hal yang teman-teman ingat atau kepikiran soal presentasi? Ngecek dulu tuh frame soal presentasi. Atau kalau misalkan kelas vocal skills-nya Kang Alan tuh yang 31 Maret. Kalau teman-teman jadi MC, apa sih kendala saat teman-teman mengolah suara? Jadi ngegali dulu apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang mereka tahu, apa sih yang pengen mereka pelajari. Atau pertanyaan ketiga tuh, teman-teman join di sesi webinar hari ini, pengen tahu apa sih, pengen belajar apa sih? Nah itu tuh penting di awal. Untuk apa? Merecall dulu memorinya mereka terkait dengan konten yang sudah mereka tahu, yang sudah mereka pelajari, atau apa sih yang pengen mereka dapatkan. Nah, bagi presenter narasumber itu penting banget. Jadi silakan dioptimalkan. Clear ya? Nomor 4 nih. Sekarang nomor terakhir, nomor 5 ya. Coba tebak teman-teman. Kita tebak-tebakan dulu ya. Yang belum kesebut. Tadi yang pertama ada apa aja? Memulai dengan suara yang berbisik, pelan. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Tidak membaca ya. Ya, presentasi tapi fokus pada teks membaca. Yang ketiga, failing to prepare ya. Ya. Dalam persiapan. Yang keempat tadi, tidak relevan. Yang kelima, tadi sempat ke switch slide-nya sebenarnya sudah sempat terlihat. Yang kelima apa kira-kira? Bicara tanpa passion. Wah, tadi sudah Speaking kebuka. without passion. Kalau Apa nggak salah tuh? loh ya. Kalau nggak salah. Ya, benar. Ingatannya berarti tajam nih Mbak Atik. Nah, karena sudah menebak, kalau dari redaksi ini, menurut Mbak Atik maksudnya apa Mbak? Speaking without passion. Without passion. Artinya kita sama sekali nggak ada passion dalam diri. Ya datar-datar aja. Selamat pagi Bapak Ibu, kenalin saya. Hari ini saya mau berbicara itu. Contohnya, speaking without passion. Atau yang kedua adalah berbicara tanpa isi. Berbicara tanpa makna. Yang ngalor ngidul itu tadi salah satunya. Iya benar. Speaking without passion. Teman-teman, Lebaran biasanya atau tahun baru orang-orang suka menyalakan kembang api ya. Benar kan? Kalau kita mau menyalakan kembang api, tapi nggak ada apinya, nggak ada bensinnya, nyala nggak sih kembang apinya guys? Enggak. Nggak akan nyala. Apalagi kalau kembang apinya juga basah, nggak akan nyala. Padahal kalau nyala itu, kembang api itu bisa memberikan cahaya-cahaya yang memberikan kebahagiaan buat orang banyak. Saat anak-anak memainkan kembang api, bagaimana tawa gembira mereka, guys. Api itu seperti passion saat berbicara. Dia tuh memberikan energi yang efeknya membuat konten kembang apinya itu menyala. Terasa. Didapatkan oleh audiens. Tapi kalau kita ngomong tanpa passion, tanpa hasrat, ya nggak akan nyampe energi dan kontennya buat audiens. Kenapa? Kitanya aja nggak ada semangat buat ngomong. Jadi speaking with passion tuh ya dia nggak ada hasrat buat berbicara, dia tidak antusias buat ngomong, dia tidak ada energi. Ya terus pas mau ngomong apa yang mau disampaikan? Sementara ngomongin konten tanpa energi, tanpa hasrat, tanpa antusias, sama kayak teman-teman nyalain kembang api tapi nggak ada apinya. Kembang api. Apa yang orang lihat gitu guys. Makanya penting nih, terutama buat teman-teman yang sekarang ngantor nih ya. Kan sering kali presentasi atau mungkin juga ini berlaku dengan konteks yang berbeda. MC moderator diminta atasan. Saya kan cuma diminta atasan. Nggak ada hasratnya, itu kerasa kok. Jadi kita perlu menghadirkan. Ini nyambung dengan nomor pertama tuh yang memulai dengan pelan dan berbisik. Jangan-jangan juga memang tidak ada hasratnya buat memulai dan berbicara gitu. Bagaimana memulai untuk ada hasratnya dan antusias? Nah, yang pertama tuh harus kita tuh benerin niat dulu. Kita ngomong tuh mau apa dulu? Berbagi manfaat, berbagi nilai, berbagi value, berbagi kebahagiaan. Maka energinya harus kuat dulu. Dia benerin dulu tuh di sana. Lalu dalemin materinya.
in case kalau ketemu materi yang nggak dikuasai kita ya cuman 2, dalam materinya atau kita tinggalkan gitu, daripada membuat orang lain jadi sia-sia waktunya. Nah, kalau kayak sekarang nih saya, karena ini kan konteksnya saya menyukai. Nah, biasanya kalau hasrat itu berawal dari suka. Ya kan, hasrat itu dari suka dulu. Saya memang suka di dunia public speaking, saya mencintai dunia public speaking. Jadi ngomong tuh kayak energik gitu. Bahkan di beberapa momen, tiba-tiba saya ngomong tuh presentasi, pernah meneteskan air mata. Terakhir, waktu ngisi di UPI ya, Mas Panji, waktu itu bareng kita ngisi. Ada peserta yang dia itu mahasiswi UPI cerita soal kenapa pengen jadi MC kalau nggak salah. Terus nggak tahu kenapa saya tiba-tiba dengar ceritanya tuh langsung nangis teman-teman. Saking saya tuh ada hasrat di sana gitu. Nah, jadi ada satu momen yang antara rasa dengan rasa audiensnya nyambung gitu. Sekarang teman-teman bayangin mau presentasi, nggak ada rasanya, nggak ada hasratnya, tidak ada energinya, nggak connect rasa kita dengan audiens, nggak nyambung gitu. Nah, ngegibah aja pakai hasrat ya. Passion. Apa Kang Nanam dulu yang sempat ramai tuh yang ibu-ibu tuh siapa? Tilik apa judulnya? Yang di truk itu kan, yang naik truk ya, yang di Jogja kan? Iya. Ya. Ayo tebak, Bu Bu Tejo. Tejo. Yang naik memang truk. hafal kalau tahu. Tilik bener. Tonton deh ya Tilik itu ya. Bu Tejo gimana dia antusias ketika menceritakan kisah-kisah soal di lingkungannya. Ekspresif, tau gak sih guys, itu ekspresif, tone-nya itu middle up, kemudian jedanya aja nggak ada langsung nah teman-teman, prinsip itu tuh harus dipakai di presentasi. Tidak ada syarat karena tidak dibayar. Jadi memang harus ngebangun teman-teman. Termasuk juga gini, dalam ranah profesional teman-teman, ranah profesional ya, kita diminta jadi storyteller, jadi MC, jadi moderator, tapi misalkan kayak case-nya Mas Aris nih, nggak dibayar karena bantuin teman. Nah, ini case yang berbeda. Apakah teman-teman di luar profesional mampu untuk antusias atau enggak ya? Kembali ke teman-teman. Cuman sekali lagi, speaking with passion tuh saat teman-teman kayak ngomong tapi nggak ada apinya, nggak ada energinya ya akan kasihan audiens sih. Dan percuma konten yang sudah teman-teman siapkan jadinya ambiar teman-teman. Jadi please yuk mulai hari ini kalau mau ngomong mendingan ambil waktu buat me time. Misalkan, saya tuh kan me time-nya sebelum mulai biar energik, sholat duha dulu, sholat duha. Saya tuh me time-nya sebelum tampil nyanyi dulu. Saya tuh me time-nya sebelum tampil vlog dulu. Saya tuh me time-nya sebelum tampil baca buku dulu. Ya udah baca dulu. Pokoknya saat teman-teman mau tampil, energi itu udah kekumpul. Kayak baterai HP di charge dulu, udah 100% baru perform. Gitu ya teman-teman ya. Itulah 5 prinsip yang bukan 5 prinsip, 5 kesalahan terbesar yang sering kali terjadi dan ini disarikan dari bukunya Emma Leden. Kita review bareng-bareng. Yang pertama apa? Memulai dengan suara berbisik pelan. Yang suara berbisik. Yang kedua, mati. Bawati lanjut yang kedua, nanggung. Satu. Yang kedua, baca word to word. Ya. Reading presentation word to word. Yes. Apa Mbak Ti? Yang kedua kan tadi ready, Buati. Yes. Yang ketiga, filing to repair ya. Yes. Jadi persiapan. Yang keempat, Tidak relevan. dan yang Speaking with relevan. Speaking with passion. Itulah 5 hal yang sudah diulas dalam bukunya Emma Leden. Semoga memberikan insight buat teman-teman kalau pernah melakukannya, mulai dikurangi. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau ada hal baru yang bisa diaplikasikan, mulai aplikasikan agar harapannya saat teman-teman berbicara, tidak sekadar berbicara, tapi juga bisa bermakna dan juga berdampak. Selamat mengaplikasikannya dan selamat jadi presenter yang bisa mengurangi beragam kesalahan tadi. Saya Fauzi, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kang Fauzi mantap luar biasa. Aku kayak tertegun loh Kang.
Luar biasa. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita tutup nih webinar pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, ada mungkin teman-teman yang mau bertanya tentang pengalaman teman-teman presentasi atau mungkin sedang MC atau apa dan lain sebagainya. Boleh silakan Teh Esa ini mangga, silakan di unmute aja. Dan juga Teh Esa, silakan mau bertanya apa tuh? Enggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga Teteh. Kenalkan saya Saini dari Sukabumi. Ya, ingin bertanya ke Mbak Ati yang sudah sangat kelihatannya ekspor banget di presentasi plus juga Mas Kang Fauzi ya. Jadi saya ingin bertanya ketika kita menghadapi audien dengan bahasa asing karena kebetulan kerja di PMA gitu. Tiba-tiba diminta untuk presentasi terkait dengan pekerjaan, tetapi dengan dua bahasa. Kadang merasa harus mengulang-ulang pronunciation tentang pengucapan, pelafalan. Nah, itu yang merasa bahwa dalam tanda itu sering kali terdistract. Adakah tips and triknya dari Kang Fauzi atau Mbak Ati? Terima kasih. Terima kasih Teh Esa. Boleh banget silakan dijawab mungkin sama Kang Fuji dan juga Mbak Atik. Kang Nizar, Boleh? biar langsung Mas Aris ditampung dulu aja pertanyaannya, biar nanti dijawabnya sekalian. Oke, boleh silakan. Mangga Mas Aris, mangga. Ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, ini saya izin bertanya tentang poin nomor 5 sama nanti berhubungan dengan nomor 3. Soalnya yang nomor 5 ini bicara tanpa passion ini kan tadi bilangnya biar kita kuat energinya, lakukan hal-hal yang kita sukai dulu, misalnya membaca buku atau apa, menyanyi, sholat, kayak gitu-gitu. Nah, misalnya ini dulu saya pernah belajar juga sama Indra Herlambang itu sama Nadia Mulia itu pernah bilang sebelum memulai presentasi untuk Indra Herlambang biasanya menelpon ibunya, kalau Nadia Mulia kadang olahraga. Nah, kalau misalnya setelah melakukan itu masih tetap ada groginya, gimana cara untuk mengatasinya? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aris. Mungkin satu lagi Kang Fuji ya, ada Teh Hilma. Mangga Teh Hilma. Biar ganjil ya. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih Kang Nizar, Kang Fauzi. Apa kabar? Kedengeran nggak? Alhamdulillah. Kedengeran jelas Teh. Ya, yang mau ditanyakan ini seputar pekerjaan nih Kang Fauzi. Sering terjebak dengan meeting bulanan dan kadang-kadang karena setiap bulan selalu presentasi ya. Tapi jadinya nggak ada passion gitu kan, karena sistemnya kan pelaporan pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya materinya itu aja, hanya ada beberapa update. Nah kadang karena polanya seperti itu, jadi terjebak dengan udahlah asal ada aja lah presentasinya gitu. Nah itu biar membangun moodnya itu gimana sih Kang? Biar kadang saya merasa lebih seneng nge-MC yang sekali gitu ya daripada rapat bulanan curhat. Kayak gitu Kang, gimana membangun moodnya gitu. Makasih Kang Fauzi, makasih Kang Nizar. Iya, langsung Oke, jawab. terima kasih Teh Hilma. Mangga Kang Fuji, silakan. Tadi karena Tessa Boleh udah menjawab. mention batik dulu sekalian Mbak, barangkali ada insight ya. Weh, Boleh silakan. narasumbernya itu Kang Fauzi, bukan saya. Saya tuh juga lagi belajar ya, Kang ya. Kalian aja insight, kan saya ngegabungin semua. Jebret. Ya, baik, saya hanya berbagi pengalaman saja. Saya pernah juga terjadi seperti itu pada saat kita terkendala dengan bahasa asing. Pada saat itu kendalanya adalah bahasa China. Karena kita bisanya bahasa Inggris, sementara pihak ini kebetulan pengalaman pribadi ya Kak ya. Jadi saya berbagi saja. Karena bahasanya bahasa Cina dan saya tahunya little-little gitu ya. Hanya sedikit bahasa Cina yang saya ketahui, maka kemudian saya mengajak salah satu mahasiswa saya yang kebetulan bisa bahasa Cina dan Mandarin untuk mendampingi saya pada saat saya nge-MC. Sehingga pada saat ada pertanyaan, sebelah saya langsung mentranslatekan di sebelah saya, Ibu jawab kurang lebihnya artinya seperti ini. Saya langsung jawab dengan bahasa saya. Begitu. Dan di sana bila kurang jelas, maka saya akan meminta sebelah saya untuk menjawab. Itu betul-betul saya tidak tahu untuk cara menjawab dengan bahasa Mandarin yang benar daripada saya salah. Itu sih kalau pengalaman saya itu.
Kemudian kalau dari sisi bahasa Inggris, ya memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu tambah referensi terkait dengan kosakata bahasa Inggris. Atau kalau saya lebih suka kepada mendengarkan daripada membaca. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Atik insight-nya. Saya hold dulu yang saya pengen Mas Aris dulu. Mas Aris tadi menambahkan contoh Nadia Mulya sama Indra Herlambang ya, berdoa, melakukan orang tua. Kemudian juga Mas Aris melakukan hal yang sama, tapi kok masih grogi dan gak hilang? Karena grogi itu nggak akan pernah bisa hilang. Grogi itu naluriah, alamiah yang akan selalu kita rasakan. Grogi tidak akan pernah bisa hilang, tapi grogi bisa kita salurkan. Kita bisa mengatasinya, dan kita bisa lebih rileks saat akan tampil. That's why kita butuh hal-hal tadi tuh, untuk meminimalisir grogi. Di part pembukaan itu, momen kalimat-kalimat awal, semenit pertama, itu adalah momen kita harus beneran rileks ketika akan tampil. Biar apa? Kalau udah terlewati di awal, kesannya bakal lancar. Jadi silakan lakukan sesuatu yang benar-benar Mas Aris bikin rileks. Nanti kalau mau lebih detail, bisa belajar sama Mas Panji tuh pekan depan di Impactful Public Speaking. Mas Panji ngajar untuk confidence grogi, itu ada 5 cara yang bisa kita aplikasikan. Lebih efektif, dan saya pun sudah melakukannya sama Mas Panji kurang lebih kayaknya mau 12 tahun ya Mas Panji kita melakukan prinsip-prinsip tersebut. Dan sekarang ketika mau tampil ya hitungannya detik kalau saya. Jadi grogi pasti tetap kerasa naluri yang cuma hitungan detik udah turun lagi karena tahu prinsip-prinsipnya gimana. Oke, semoga berjodoh ya Mas Aris di kelas pekan depan Impact. Ya, terima kasih. Oke, kemudian tadi Teh Hilma, rapat bulanan yang formalitas, gimana biar ada moodnya dan hasratnya gitu ya. Dari redaksi katanya aja udah bikin nggak mood teh. Ini kan rapat bulanan yang formalitas. Nah, udah selesai gitu. Kata formalitas ini mengandung efek menyedihkan gitu ya saat mau presentasi. Ya udah, memang kita perlu rapat untuk menyampaikan ide dan gagasan kita, report kita. Nah, redaksi formalitasnya dihilangkan aja. Kayak misalkan saya sering bahas dalam konteks MC Teh Hilma ya. Kalau kita nge-MC formalitas doang, openingnya bakal template. Tapi kenapa sekarang Teh Hilma bisa nge-MC dengan ragam pantun yang begitu banyak, bahkan sekarang jadi suka bikin pantun di berbagai keadaan karena dalam konteks jadi MC Teh Hilma nggak mikirin formalitas. Bukankah dulu waktu Teh Hilma di kantor nge-MC juga formalitas? Ya kan katanya dulu formalitas nge-MC di kantor. Kok sekarang bisa bergairah? Nah, prinsipnya kurang lebih gitu sama. Telma sudah melakukannya sendiri kan saat jadi MC di kantor pula. Saya ingat Telma bilang, saya kan MC di kantor orangnya sih sama aja itu aja orangnya. Tapi sekarang suka beda MC-nya. Itu jawabannya teh. Sudah ketemu sendiri kan? Lalu sebelum kita Esa, satu lagi saya mau bacain dari Teh ini ya. Menyampaikan presentasi dengan usia yang beragam. Kadang-kadang suka garing. Nah, kita harus mengenal pertama audiens dengan beragam usia. Sekarang bisa juga dengan beragam karakter dan dengan beragam kepribadiannya, gennya juga. Jadi ya pelajari aja. Jadi kalau misalkan ke orang dewasa gimana pendekatannya, ke anak-anak gimana pendekatannya, remaja gimana pendekatannya. Kita harus belajar pendekatan itu biar bisa menentukan toolsnya. Itu aja buat hari ini secara singkatnya ya. Nah nanti kalau mau lebih impactful ya harus juga belajar bagaimana bisa mempersuasi audiens. Jadi harus belajar speaking presentation ke Mas Panji. Nah, sekarang pertanyaan pamungkas dari TSA ya, penutup. TSA berarti sering presentasi dengan bahasa Inggris juga ya, bilingual ya. Saya terakhir full Inggris tuh dulu waktu zaman kuliah ya, sempat presentasi full Inggris conference paper tuh di Malaysia. Itu full Inggris tapi Inggrisnya tuh Inggris Sunda gitu. Inggris Sunda. Jadi bukan British, bukan juga Amerika, tapi beneran Inggris Sunda. Poinnya adalah yang penting orang paham teh. Jadi abaikan dulu apa tuh, bukan logat ya kalau gitu, aksen ya. Aksennya abaikan dulu, yang penting orang paham dulu gitu. Karena kan kayak misalkan orang di luar Inggris sama Amerika kan juga sama Inggrisnya, kayak Inggris orang Jepang, Inggris orang Korea kan sama aja kan, kayak kita mungkin lebih keren kita gitu orang Indonesia. Jadi harus
clear dulu kontennya dan sering-sering konfirmasi gitu. Lalu perkuat dengan bahasa tubuh, dengan gesture, gerakan tangan biar ada dapat konfirmasi jawaban. Nah, terakhir juga kalau ngisi training bilingual kita bareng Mas Panji tuh di tempatnya Teh Hilama tuh. Nah, tipsnya apa lagi? Nah, kita tanya nih Mas Panji yang pernah tinggal di Thailand beberapa bulan untuk belajar. Ada tips apa lagi Mas Panji buat bahasa Inggris? Halo Kang Fauzi, gimana? Halo. Sharing kalau misalnya itu ya, present dalam bahasa asing ya? Dan audiensnya memang boleh TSA ya? Audiensnya memang boleh, oke. Jadi saya mau cerita dikit ya. Jadi waktu tahun 2010 itu saya dapat kesempatan beasiswa untuk kuliah di Thailand waktu itu. Nah di Thailand itu kampusnya memang beragam. Jadi ada bule dan juga ada mahasiswa Thailand dan juga beberapa negara Asia lainnya. Nah ketika presentasi di kelas itu diwajibkan menggunakan bahasa Inggris. Nah gimana caranya agar kita bisa bahasa Inggris harus dipaksain. Karena sekali lagi kalau kita belajar bahasa itu kan kita kita mengakuisisi bahasa tersebut. Nah, gimana cara melatihnya? Berarti dimulai dari percakapan sehari-hari agar kita bisa terbiasa untuk presentasi. Nah, karena memang waktu itu mentalnya memang di sana tuh pengen nunjukin bahwa orang Indonesia tuh bisa loh present bahasa Inggris. Jadi sebelumnya saya sudah latihan, saya cek dulu pronunciation-nya, vocab-nya apakah ini sudah benar atau belum. Karena kalau presentasi yang memang secara umum untuk pelajar dan mahasiswa itu ada sedikit beda dengan business presentation. Kalau business presentation itu ada beberapa kosakata yang memang perlu kita gunakan agar kita terkesannya profesional. Nah, karena pada saat itu saya presentnya dalam konteks pembelajaran, nah maka saya latihan kemudian beserta dengan teman-teman lainnya dan di sana itu waktu zaman saya kuliah itu beberapa orang itu presentnya di belakang meja, kebayang ya? Kalau kita presentasi kan di belakang meja tuh ada yang ada jadi perlindungan kita lah. Nah, tapi karena saya pengen tampil beda, saya ambil mikrofonnya, saya kemudian ke tengah, saya ngobrol, saya present, jadi nggak ada apapun yang menghalangi saya di depan. Dan itu ternyata membuat saya dikenal dari beberapa mahasiswa Thailand itu, oh ini orang pede banget sih, kok bisa sampai sepede itu. Nah itu yang jadi kuncinya bahwa kalau misalnya kita udah pede ya, mau misalnya bahasa Inggrisnya minimal ada kita lupa gitu bilangnya, nah kita kan bisa interaksi sama audiens dan itu works buat saya. Karena kuncinya adalah yang pertama kita pede dan yang kedua minimal kita punya modal lah untuk bisa ngomong dalam bahasa Inggris. Nah, dalam konteks MC berarti memang perlu teman-teman menguasai beberapa kosakata dalam bahasa Inggris, kemudian pengucapannya yang benar seperti apa, dan itu memang perlu latihan karena tanpa latihan teman-teman akan membuat kita jadi bertanya-tanya ini udah benar atau belum ya. Jadi persiapan dan latihan itu megang peranan penting. Kurang lebih kayak gitu Kang Fauzi. Thank you. Masih di mute kan? Itu sengaja di mute tuh Nizar tadi sengaja. Kalau kita ngomong di mute nggak kedengeran, bener nggak? Tapi kalau kita ngomong walaupun terbata-bata dalam bahasa Inggris, tetap orang denger dan orang bisa ngerti walaupun butuh effort. Jadi nggak usah ragu, daripada mute, mending unmute aja walaupun terbata-bata. Tadi saya tambahin satu lagi nih untuk jawabannya saya. Saya keingetan juga nih, waktu 2013 apa 14 itu ya, yang saya conference itu kan parah banget ya, saya tuh belum bisa bahasa Inggris, nggak lancar lah bahasa Inggris. Saya cuma modal pede doang gitu ya, modal pede karena sudah belajar public speaking kan, udah ngajar public speaking juga, masa ya nggak pede gitu ya. Jadi saya beneran memainkan 30 detik di awal buat apa ya, kayak menjatuhkan diri tapi buat melangit gitu. Jadi saya tuh bilang ini di awal, ini sejujurnya saya beneran nggak nguasain bahasa Inggrisnya, nggak lancar, tapi di awal saya bilang gini, hi everyone, this is my first presentation, so if I make mistake when I present, when I speak, I'm so sorry because this is my first time appearing in English. Bilang itu di awal gitu. Kan rata-rata peserta itu dosen S2, S3 yang mereka tuh iya. Terus saya ngomong aja ya. Kan kalau tone saya udah belajar, ekspresi seolah-olah kayak pede banget gitu. Di awal tuh saya kayak menjatuhkan diri padahal tuh buat melangit. Pas di akhir ada bule Kanada nanya, "Wow, harus this is your first presentation?" Dalam hati enggak sih sebenarnya, cuma dalam bahasa Inggris iya gitu ya. Hanya dengan kalimat pertama di awal tuh jadi langsung mengubah persepsi dan ekspektasi para audiens. Ini penting tuh. Makanya tadi tuh di awal kenapa harus mulai jangan berbisik dan harus ada passionate biar lebih aman. Kita dapat energi dan orang tuh terasa kita.
Itu tes saya. Dan bisa berlatih mandiri. Saya minggu lalu kalau nggak salah lagi nontonin YouTube-nya Maudy Ayunda. Ternyata nggak sadar itu tuh YouTube iklan. Dia lagi di endorse sama Elsa Speak. Saya download lah. Jadi Elsa Speaks ini mobile apps ya di HP, Android juga bisa buat belajar bahasa Inggris sama AI. Jadi latihan ngomong dijawab sama AI. Jadi ngobrol dan ngobrol tuh beneran langsung yang dijawab teman-teman. Bisa download Elsa Speak ya, bukan Esa Speak tapi Elsa Speaks. Saya juga download, ternyata seru. Ngomong sama AI dibalas langsung. Terima kasih Kang Nizar. Terima kasih, Kang. Nanti dikirim linknya ya tadi ya. Oh ya. Oke. Biar pas ketemu bisa cus HD ya. Yuk, monggo Kang Nizar. Kang Nizar kayak nge-freeze ya. Oke, terima kasih Kang Fauzi. Luar biasa. Tadi Mbak Atik sempat raise hand, gimana Mbak? Oh, ada resen. Enggak, Atau bukan kepencet? raise hand. Tidak raise hand, tepuk tangan, applause. Oh, tepuk tangan. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Kang Fauzi, luar biasa yang sudah sharing pengalaman dan juga beberapa teman-teman yang sudah sharing pengalaman. Ada Mbak Atik dan juga ada Kang Panji, luar biasa yang sudah berbagi pengalaman juga sama teman-teman semua yang hadir di sini di webinar pada siang hari ini. Dan juga teman-teman jangan lupa Niza infokan lagi kepada teman-teman semuanya waktu terdekat pekan depan tanggal 23 dan juga 24 tentunya ada kelas online juga bersama personal public speaking. Ada pemateri Kang Alan Albana dan juga Kang Fauji, ada juga Kang Panji, luar biasa yang sudah ikut pada siang hari ini. Dan juga nanti beliau akan menjadi narasumber di acara webinar juga nanti minggu depan tanggal 23 dan juga 24 Maret 2024. Tentunya ada sesi-sesinya, sesi pertama sampai dengan sesi keempat. Dan selain itu juga nanti akan ada Zoom juga di tanggal 31 Maret bersama Kang Alan Albana. Nah, setelah itu dan buat teman-teman yang memang mau mengikuti kelas yang offline, nanti insya Allah kita bertemu ya teman-teman. Insya Allah akan ketemu dan insya Allah akan ikut kelas juga. Mudah-mudahan diberikan rezeki dan juga usia panjang. Insya Allah kita akan ketemu di Sabtu dan juga Minggu tanggal 4 sama tanggal 4 sama tanggal 5 Mei 2024 bersama Kang Panji dan juga Fauji Nurwenda itu yang akan membahas. Kalau bersama Kang Panji itu akan membahas impressive public speaking, dan untuk narasumber Kang Fauji Nurwenda akan membahas tentang impressive MC and moderator. Luar biasa Kang Fauji, terima kasih, dan juga personal public speaking dan juga tentunya teman-teman semuanya yang ikut webinar pada siang hari ini sudah meluangkan waktunya, sudah menyediakan waktunya dan juga sudah bersedia menyediakan waktu untuk mendengarkan sharing bersama teman-teman atau bersama Kang Fauji yang sudah membagikan pengalaman, ilmu dan juga hal-hal baru untuk kita semuanya, pengalaman baru untuk kita semuanya yang memang masih akan ilmu-ilmu baru tentang khususnya di dunia public speaking. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup untuk webinar pada siang hari ini, luar biasa. Boleh kita foto dulu teman-teman, boleh silahkan dibuka dulu kameranya. Kita foto dulu, boleh dibuka dulu kameranya, kita foto dulu. Dan juga tentunya jangan lupa untuk di tag di akun Instagram @persona_public_speaking. Silahkan di tag di akun Instagramnya Persona Public Speaking, di upload di story atau di feed juga boleh, silahkan. Boleh dibuka kameranya teman-teman, kita mau foto bersama dulu. Oke. Silahkan tunjukkan terbaik teman-teman nanti mau difoto. Silahkan. Oke, ini sudah ada yang bergabung cukup lumayan banyak, luar biasa. Boleh silahkan dibuka kameranya. Sudah siap semuanya? Oke. Siap. Hitungan ketiga. Oke. Siap. Oke. Oke. Tetap. Oke. Ada lagi yang open kamera? Sebentar. Oke. Oke. Boleh, masih ditahan posisinya. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih. Kita sudah berfoto bersama.
Dan juga tentunya jangan lupa buat teman-teman yang ingin menggali lagi seputar public speaking dengan materi-materi yang memang luar biasa bersama para pakarnya, jangan lupa silahkan dikepoin saja Instagramnya di @personapublicspeaking, dan juga tentunya insya Allah kita akan ketemu di sesi offline yang akan berlangsung tanggal 4 sama tanggal 5 Mei. Insya Allah kita akan bertemu bersama Kang Fauzi dan juga Kang Panji yang akan membahas perihal public speaking. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Boleh aplaus buat kita semuanya yang hadir di webinar pada siang hari ini. Terima kasih luar biasa. Dan juga tentunya hatur nuhun sekali lagi kepada Kang Fauzi Nurena yang sudah membagikan ilmu dan juga pengalaman kepada kita. Mbak Atik juga luar biasa sudah memberikan pengalaman kepada kita. Terima kasih. Dan juga Kang Panji sudah berkenan berbagi bersama kita di sini di room ini. Dan tentunya semuanya teman-teman yang sudah hadir di acara webinar pada siang hari ini, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Tentunya di webinar pada siang hari ini mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai siapapun profesi kita. Tentunya pasti memerlukan public speaking, karena baik itu pedagang, baik itu apalagi pengajar, kemudian tentunya MC apalagi, dan juga tidak ada satu profesi pun yang tidak membutuhkan public speaking. Semua profesi yang ada di dunia ini menurut Nizar tentu memerlukan public speaking. Luar biasa sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa jika teman-teman ingin mengikuti kelas yang lainnya, silakan dikepoin saja Instagramnya @personapublicspeaking. Dan juga tentunya untuk waktu terdekat ada 2 webinar, ada tanggal 23 dan juga tanggal 24 Maret secara Zoom, dan juga ada tanggal 31 yang akan berlangsung. Dan tentunya untuk offline, teman-teman yang ingin mengikuti offline ada di tanggal 4 sama 5 Mei 2024. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara webinar selanjutnya. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga kita semua diberikan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.